Oke, selamat malam Bapak Ibu yang nanti mengikuti dari YouTube ataupun ibu-ibu yang ada di Zoom di sini. Selamat malam, terima kasih sudah hadir untuk kita bersekutu dalam persekutuan doa malam hari ini. Kita akan memulai dengan doa sebagai pembuka persekutuan doa kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Segala puji dan syukur kami panjatkan ya Bapa buat cinta kasih-Mu sehingga malam hari ini kami dapat bersama-sama bersehati sepikir dalam persekutuan doa malam kami. Kami sungguh-sungguh menyerahkan persekutuan doa ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya sehingga segala sesuatunya Tuhan kami diberikan hikmat serta Roh Kudus-Mu untuk saling mengingatkan, saling mendukung, saling mendoakan, melalui kebenaran firman-Mu yang menjadi dasar, serta sharing, serta tiap hal yang kami nanti sampaikan di dalam topik doa kami, biarlah semua Tuhan pakai untuk menjadi berkat bagi diri kami, keluarga, serta khususnya jemaat-Mu, keluarga besar GKJ Yeremia. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, ibu-ibu terkasih dan jemaat yang nanti mengikuti, kita malam hari ini akan memujikan sebuah lagu terlebih dahulu untuk kita mengingat betapa Tuhan itu ternyata tidak jauh dari kita. Dia selalu dekat di antara kita, seperti sebuah lagu yang mungkin tidak asing lagi di telinga kita, yaitu Dia hanya sejauh doa. Kita akan pujikan lagu ini bersama-sama. Apakah suaranya keluar, ibu-ibu? Bu Susi, apakah tadi suaranya keluar? Keluar. Oh, keluar. Ya udah saya lanjutin ya.
Ya, seperti lagu kita yang kita yakini bahwa Dia hanya sejauh doa. Dan kebenaran firman Tuhan yang sampai pada kita hari ini menegaskan bagian bahwa Tuhan itu memang hanya sejauh doa. Kita akan buka Keluaran pasal 2 yang menjadi bacaan salah satu bacaan harian kita di hari ini yang ditetapkan oleh Sinode GKJ menjadi dasar untuk persekutuan doa malam kita. Keluaran pasal 2 ayatnya yang ke-23 sampai 25. Keluaran pasal 2 ayatnya yang ke-23 sampai 25. Karena hanya 3 ayat, saya akan membacakan untuk kita semua. Sudah dapat, Ibu-ibu? Oh, ada Bu Sahni ini yang udah datang. Halo Bu Sahni. Halo. Iya. Sudah dapat ya Ibu-ibu ya, Keluaran pasal 2 ayat 23 sampai 25. Saya akan membacakan untuk kita semua. Lama sesudah itu matilah Raja Mesir, tetapi orang Israel masih mengeluh karena perbudakan, dan mereka berseru-seru sehingga teriak mereka minta tolong karena perbudakan itu sampai kepada Allah. Allah mendengar mereka mengerang, lalu ia mengingat kepada perjanjiannya dengan Abraham, Ishak, dan Yakub. Maka Allah melihat orang Israel itu, dan Allah memperhatikan mereka. Nah, jemaat yang dikasih Tuhan, ketika kita menderita, kadang kita menganggap bahwa Allah tidak peduli pada penderitaan kita. Tentu sebuah kesalahan jika kita berpikir demikian. Allah kita adalah Allah yang sangat peduli terhadap penderitaan manusia, terutama penderitaan umatnya orang percaya. Ini dapat kita lihat dalam nats bacaan hari ini, yang setelah ratusan tahun di Mesir, umat Israel yang merasa menderita berseru kepada Allah. Ternyata Allah pun mengingat perjanjiannya dengan Abraham, Ishak, dan Yakub. Ia kemudian menjalankan rencananya untuk menyelamatkan mereka dari perbudakan Mesir. Dalam bahasa Ibrani, kata mengingat bukan berarti hanya secara pikiran, kognitif begitu ya ibu-ibu terkasih, tetapi mencakup tindakan. Artinya bukan sekedar tadi lupa lalu tiba-tiba ingat, tetapi mengingat di sini ada sebuah rencana aksi yang mau dilakukan. Jadi ini berarti telah tiba waktunya bagi Allah untuk bertindak seturut dengan perjanjiannya kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Allah yang dalam janjinya yang ia tepati dalam bacaan kita hari ini, itu terwujud dengan ia memanggil Musa dan mengatakan bahwa aku telah memperhatikan dengan sungguh-sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Iya, aku mengetahui penderitaan mereka. Ini ada di ayat 7 pada Keluaran pasal 2 ini. Allah kita memang adalah Allah yang sangat peduli dengan kesengsaraan umatnya, yang tertindas, bahkan ia memperhatikan janda, anak yatim, yang berseru kepada Allah karena setiap penderitaan yang mereka alami. Bahkan Allah mendengar seruan mereka dan menyatakan murka kepada mereka yang menindas janda dan anak yatim tersebut. Yang itu sangat-sangat terkentara dalam kebenaran firman Tuhan di konteks perjanjian lama dan bahkan di perjanjian baru. Jadi Bapak Ibu terkasih, serta ibu-ibu yang ada di sini yang hadir, kita harus mengerti bahwa ketika kita saat ini sedang dalam situasi pandemi, maka bagian ini menjadi sebuah penguat buat kita. Bahwa ketika kita menghadapi pandemi yang dari Maret, Mbak Aban kok nggak selesai-selesai, Mbak Aban kok malah tinggi lagi, Mbak Aban kok begini dan begitu, mungkin ibu-ibu kalau mau menyampaikan suara hati gitu ya. Ini yang hari ini kita dikuatkan, diteguhkan, bahwa janji Allah itu masih ya dan amin untuk setiap kita orang percaya.
Mungkin saat ini kita merasa kok Tuhan masih belum terlihat tampaknya gitu ya. Tetapi yakinlah jemaat yang dikasih Tuhan bahwa janji Tuhan itu senantiasa Ia upayakan, Ia tunjukkan untuk menyelamatkan setiap kita. Apalagi di tengah-tengah situasi pandemi ini, saya yakin tidak satu dua orang yang berseru dalam doanya. Tidak satu dua orang yang menangis dalam doanya. Tidak satu dua orang yang berduka luar biasa karena keluarganya terdampak COVID dan akhirnya mereka menangis. Maka firman hari ini meneguhkan kita bahwa Allah kita yang Dia mendengarkan umat Israel yang saat itu menderita dalam penindasan bangsa Mesir, maka hari ini kita diteguhkan bahwa janji itu masih ya dan amin buat setiap kita. Janji itu masih diteguhkan untuk setiap kita orang percaya ketika kita menghadapi pandemi ini. Ini yang bisa menjadi dasar untuk doa kita malam hari ini, yang kita mau meneguhkan satu dengan yang lainnya. Mungkin nanti setelah kebenaran firman Tuhan ini ada sharing dari Bapak Ibu di rumah bersama keluarga, apa yang membuat biasanya di tengah pandemi ini ragu akan janji Tuhan, maka itu bisa diungkapkan dengan keluarga dan saling mendoakan satu dengan yang lainnya, sehingga iman kita tetap berpegang teguh kepada Tuhan, harapan kita, dan kita tetap mengasihi Tuhan dan sesama dengan cara yang bijak di situasi pandemi ini. Sebelum kita mau sharing dan saling mendoakan, kita akan memujikan sebuah lagu yang ini pun tidak asing di telinga kita, yaitu Janjimu Seperti Fajar di Pagi Hari. Kita akan pujikan lagu ini.
Jemaat yang dikasih Tuhan, tiba saatnya kita akan saling berbagi, sharing, dan nantinya saling mendoakan. Untuk yang ada di rumah, saya persilahkan bersama keluarga untuk mendalami firman tadi, saling berbagi, serta saling mendoakan agar kita semakin berpengharapan dan beriman dalam janji Tuhan yang ya dan amin dalam setiap kehidupan kita. Selamat sharing dan saling mendoakan. Tuhan memberkati.